Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Sambal goreng, sambal petis, rujak cingur asli Surabaya. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis menjadi saksi kehadiran Roh Kudus di dunia. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa masa Natal. Hadir bersama saya Romo Diosesan Bernardus Hardi Jantan Dermawan, akrab disapa Romo Hardi. Selamat datang Romo Hardi, apa kabar? Baik, selamat juga. Udah tahun baru nih kita ya. Iya Romo, Udah tanpa berganti tahun ya. disadari, Oke. betul, tanpa disadari kita sudah memasuki tahun baru. Jadi selamat tahun baru juga ya, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih Romo. Ya, Di tahun yang baru ini kita semua dalam keadaan sehat bahagia ya Romo. ya, amin. Amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur, berterima kasih. Kami mau merenungkan Santo Yohanes Pembaptis yang luar biasa itu, menjadi saksimu, menjadi martir pula, ajakan-ajakannya agar kami membuka pintu hati untuk bertobat dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga inspirasi bacaan-bacaan hari ini juga meneguhkan kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berdosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan.
Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Hardi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Hardi. Romo Hardi dari bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama, pesan atau inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik? Ya, untuk saat ini saya mengambil dari Injil ya, Injil Yohanes yang diambil dari Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Dan saya menyiapkan 2 langkah, 2 poin berkenaan dengan bacaan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita, meneguhkan kita, ya menghibur kita, menguatkan, ya apalah yang penting membuat hidup kita itu semakin lebih hidup, ya kira-kira begitu. Yang pertama, sahabat-sahabat oase rohani Katolik, salah satu ciri Yohanes, Injil Yohanes adalah caranya dia menyatakan pentingnya kesaksian, atau kalau dalam gereja itu disebut dengan martiria, ya.
Martiria dalam gereja Katolik itu bukan sekedar mati berdarah-darah ya seperti Santo Santa, tetapi martiria itu adalah pilar gereja di mana berarti orang itu, pengikut Kristus itu harus memberi kesaksian akan hidup ya. Itu sebagai pewartaannya. Dalam prolog, dalam pendahuluan, Yohanes itu sudah mengatakan ya, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Itu ada pada ayat 7 dan 8 ya, yang memang tidak dibacakan pada bacaan hari ini ya. Kesaksian, menjadi saksi, dan Yohanes itu sadar betul hidupnya itu semata-mata untuk bersaksi tentang terang ya. Beberapa waktu yang lalu kita kan merayakan Natal 25 Desember, Yesus Kristus itu sebagai terang. Maka Yohanes mau mewartakan terang Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah ini, apa ya legitimasi Yohanes kok bisa bersaksi seperti itu? Legitimasi kesaksian Yohanes itu apa? Ya. Jadi saya bertanya, saya menjawab ya Ibu ya. Sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Jadi legitimasinya karena Allah itu berkenan akan kesaksian Yohanes. Ya. Allah berkenan pada Yohanes. Dan yang berikut itu adalah Allah mengutusnya. Ya. Sehingga kesaksian-kesaksian itu bukan semata-mata dari dirinya sendiri atau keuntungan bagi Yohanes sendiri. Nah, yang menarik itu adalah ayat 33 dan 34 ya. Di situ dikatakan dan aku pun tidak mengenalnya. Jadi Yohanes rupa-rupanya tidak mengenalnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34. Dan aku, Yohanes, telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Jadi terang yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember itu ya, Yohanes menegaskan kembali terang itu siapa? Terang itu adalah anak Allah. Ya. Itulah yang mau diwartakan oleh Yohanes juga untuk bagi murid-murid perdana Tuhan Yesus. Petrus ya dalam Injil Markus itu menegaskan engkau adalah Mesias. Jadi itulah yang disebut dengan kesaksian. Memberi kesaksian Yesus itu bukan sekedar manusia belaka, tetapi Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Penginjil Markus misalnya saja, bukan hanya waktu Petrus itu ditanya oleh Petrus, siapa aku ini, engkaulah Mesias, tetapi sejak awal ya Markus itu mengawali Injilnya dengan sebuah kesaksian sebetulnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah.
Puncaknya kalau dalam Injil Markus itu saat Petrus mengungkapkan identitas Yesus. Kemudian dalam Injil Markus saat Yesus matinya seperti itu di kayu salib, maka ada prajurit yang bertekuk lutut dan dia mengungkapkan identitas Tuhan Yesus. Engkau adalah anak Allah. Jadi itu kesaksian. Maka kita bisa juga memberi jawaban atas pertanyaan ini. Apa sih isi kesaksian Yohanes itu? Dialah yang datang untuk menyembuhkan hati kita. Jadi kedatangan Yesus, Yesus yang kita imani sebagai Putra Allah itu untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Itu yang pertama, isi dari kesaksian Yohanes. Yang kedua itu adalah untuk memberi damai, damai kepada kita. Dan yang berikut, yang ketiga, untuk membawa kita lebih jauh lagi masuk ke dalam kebenaran. Atau kita boleh menyebut ke dalam kehidupan ilahi, misteri Allah itu. Ya. Maka para saksi Tuhan Yesus itu tidak menyebarkan gagasan, ideologi, ataupun ajaran sendiri-sendiri. Bukan, tidak pernah itu. Mereka, para saksi, tidak mencari pengikut untuk diri mereka sendiri. Atau untuk memamerkan kehebatan mereka, para saksi itu. Mereka tidak memanipulasi, tidak, istilah zaman sekarang, tidak membuat pencitraan, tidak membuat pencitraan, memaksa-maksa pendapat atau cara hidup mereka lah yang benar kepada orang lain. Tetapi ini yang terpenting menjadi saksi adalah mereka, Yohanes, juga para penginjil, berusaha membawa orang kepada Yesus. Nah, itu inti dari isi kesaksian, membawa orang kepada Tuhan Yesus. Nah, para saksi ini percaya akan kekuatan kebenaran itu. Mereka berbicara mengenai apa yang mereka hayati, yang dimasukkan dengan kebenaran. Dalam hal ini, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Dan itu mereka alami, kemesiasan Tuhan Yesus. Mereka lihat, mereka dengar, dan selanjutnya mereka wartakan, mereka ceritakan itu. Pengalaman akan Allah itu, relasi mereka kepada orang lain. Yesus itu kesaksian mereka, para saksi itu, yang menyembuhkan hati yang keras seperti batu, membawa ke dalam dunia kasih dan bela rasa, meruntuhkan budaya-budaya ketakutan dan dosa yang membelenggu hati. Jadi kira-kira itu adalah penjabaran isi dari kesaksian. Nah, para saksi itu menyampaikan kesaksian mengenai kehadiran Allah. Allah yang hadir, Allah yang senantiasa menemani, Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita, termasuk juga perjuangan-perjuangan hidup kita di dunia ini. Allah yang meneguhkan, Allah yang senantiasa memberikan pengharapan, dan juga bela rasa bila mana kita mengalami entah kesulitan, entah keterpurukan dalam hidup ini. Oleh karena itu, para murid Yesus, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat oase rohani Katolik, para murid itu dikenal melalui kasih, perbuatan-perbuatan kasih
yang mereka wujudkan itu kepada sesama. Nah, kalau kita melihat ke depan lagi, jauh ke depan, Yohanes bab 13, Yohanes bab 13 ayat 35, ya. Penginjil Yohanes itu menandaskan demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi dari pihak mereka sendiri itu ada tidak hanya ungkapan, tetapi juga perwujudan kasih. Nah, kasih itu menjadi kesaksian sekaligus juga identitas kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Mantap Romo, inspirasinya. Nah, dari apa yang sudah Romo sampaikan tadi, mungkin Romo ada sharing atau pengalaman perihal kasih ini, Romo. Ya, pengalamannya sih banyak ya. Saya berpastoral di Paroki Alam Sutra ini, ya salah satunya ketika 3 orang mahasiswi dari sebuah universitas swasta, fakultas hukum, itu disuruh oleh dosennya, dosen agama atau dosen religiusitas kali ya, di tempat itu. Mereka bertanya tentang pandangan radikalisme, karena beberapa waktu lalu pun juga ada bom bunuh diri lagi ya. Setelah sekian lama tidak ada bom bunuh diri ya. Mereka bertanya, Romo, apa pendapat Romo mengenai radikalisme? Ya, terus terang aja mereka menyebut agama, ya, agama yang membawa bom bunuh diri itu, ya. Kemudian saya mengatakan orang-orang yang punya niatan, ya, bom bunuh diri seperti itu, rasa-rasanya tidak beragama, meskipun di KTP-nya ada agama, ya. Meskipun mereka mengakui bahwa mereka menganut agama tertentu, ya. Tapi bagi saya orang-orang seperti itu tidak beragama, apalagi beriman, ya. Mereka bukan seperti itu. Karena apa? Karena agama dan iman itu menawarkan kebenaran, menawarkan kebaikan, menawarkan cinta kasih. Jadi mereka bertanya lagi, kalau seperti itu bagaimana mereka? Ya, apa pandangan Romo terhadap mereka? Mereka, kalau saya lihat itu terperangkap pada yang namanya ideologi. Ya, ideologi mereka yang membuat mereka seperti itu, ya, membuat radikal di dalam hidupnya. Sebab itu yang pertama, ya. Kemudian sharingnya lagi itu adalah, Romo, ini kan ada agama tertentu yang diserang, Romo, ya. Agama ini, agama Kristiani dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian saya mengatakan kepada mereka, kita sebagai pengikut Kristus, kalaupun diperlakukan seperti itu, kita kan punya sabda. Barang siapa ditampar pipi kirimu, ya berikanlah pipi kananmu. Barang siapa disuruh berjalan 1 mil, maka kamu berjalan 2 mil. Barang siapa mengambil ya jubahmu, berikan juga bajumu. Ya, itu yang disebut dengan sebuah kesaksian menurut saya. Jadi orang-orang Kristiani ketika dalam tanda petik ya diserang atau apa, bom bunuh diri di gereja atau dekat gereja, kita tidak pernah balas dendam, ya, karena itu bukan ajaran kita, ya. Nah, kalau kita bisa berlaku seperti itu, ya, bagi saya itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus yang identitasnya itu adalah kasih.
yang identitasnya mewartakan kasih, dan itu berarti menawarkan pengampunan, ya. Maka sekaligus juga sahabat-sahabat Katolik, kalau kita mendengar misalnya saja jauh di sana, meskipun jauh gitu ya, perang Rusia, perang Ukraina yang berlarut-larut itu, ya, hati kita juga sedih. Karena apa? Karena mereka mengkoyak-koyakan kasih. Atau saya bayangkan ya, para tentara itu yang bertempur itu sebetulnya juga takut kok. Takut menghadapi kematian, takut juga menghadapi senjata-senjata musuh, ya. Peluru-peluru itu atau mortir-mortir itu pasti takut kok. Nah, kasih itu adalah menghancurkan budaya-budaya itu, ya. Nah, mudah-mudahan misalnya saja perang Ukraina semakin ya melandai, itu istilah COVID kayaknya, semakin ya pokoknya adalah negara lain yang coba melerai, sebab itu bukan budaya kasih, tetapi melahirkan budaya ketakutan, budaya kematian. Dan itu bukan menjadi kesaksian, ya, kesaksian dari kasih yang ditawarkan oleh Yohanes ini, oleh Tuhan Yesus sendiri. Wah, sungguh luar biasa Romo. Dari apa yang Romo sharingkan itu menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah Romo, kita jeda sejenak dan kita akan masuk kepada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Hardy dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan permenungan kita berikutnya. Romo, kalau kita lihat di sini, sebenarnya siapakah Yohanes Pembaptis itu, Romo? Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang bersaksi, ya, dan dia adalah orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati. Kalau kita membaca lebih lanjut, misalnya saja Yohanes bab 3 itu dikatakan bahwa dia harus lebih besar, aku lebih kecil, ya. Itu mau menunjukkan betapa Yohanes Pembaptis itu orang yang rendah hati. Jadi kira-kira begini ya, para sahabat Oase Rohani Katolik. Yohanes Pembaptis itu kan luar biasa, ya. Pengikutnya juga banyak, ya. Dia membaptis di Sungai Yordan, dan orang-orang yang datang itu dikatakan dari seluruh daerah Yudea, ya. Bahkan tidak hanya Yudea, tetapi itu adalah dari Yerusalem, dari pusat. Ya, dari pusat. Nah, kerendahan hati Yohanes Pembaptis itu dikisahkan oleh Injil Markus, ya. Kita boleh ke tempat yang lain, misalnya saja Markus bab 1 dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini orang sederhana, orang yang rendah hati, ya, yang selalu saja menunjuk, membawa orang lain. Dia memang membaptis, ya. Tetapi ketika dia tahu, ya, ada orang, ya, ada Yesus yang dia baptis, kemudian dia lihat Roh Kudus turun, ya, seperti burung merpati, ya, sebagaimana juga ia dengar, ya,
kalau ada orang yang dibaptis kemudian turun Roh Kudus berupa seperti burung merpati, dia itulah Mesias, dia itulah anak Allah. Maka ketika dia tahu dan mengenalnya peristiwa itu, kan dia membawa orang-orang ya kepada Tuhan Yesus, bukan menjadi miliknya pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis ya. Nah, kira-kira begini, Yohanes kan terkenal ya, terkenal bahkan namanya itu menjadi perbincangan di Yerusalem, itu kota besar. Tempat di mana para imam, para lewi itu berkuasa. Nah, itu kan dikatakan dalam Injil ini ya, bahwa ada orang-orang pusat itu datang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa kamu? Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, betul, aku ini bukan Mesias. Jangan kira aku ini Mesias, bukan. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Yesus. Ya. Dikatakan, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan ya, ini kan kalau dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ini kan dalam zaman dulu itu adalah perbudakan budak. Perbuatan hamba ya, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena begitu mulia Tuhan Yesus itu ya. Meskipun Yohanes Pembaptis juga menyadari banyak orang itu datang mohon dan sebetulnya itu mau menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi lagi-lagi Yohanes dengan penuh kerendahan hati menunjuk Yesus Kristus, membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Mempelai harus semakin besar, sementara aku semakin kecil. Nah, para sahabat Oase Rohani Katolik, Yohanes Pembaptis itu adalah pribadi yang mulia, sangat mulia. Ya, dia menunjuk Tuhan Yesus dan semua ya orang-orang yang dibaptis itu diarahkan kepada Tuhan, dan kesaksiannya itu menarik para pendengarnya untuk masuk ke dalam kasih Yesus itu. Para sahabat Oase Rohani Katolik, beberapa waktu lalu ya, bulan lalu ya, tanggal 3 Desember, itu kan kita merayakan Hari Internasional Disabilitas. Ya. Betul ya Ibu ya? Betul Romo. Dan hari itu para penyandang disabilitas itu sungguh dihormati dan dihargai keberadaannya. Beberapa tahun lalu ya, kan kaum disabilitas itu seperti disembunyikan ya, keluarga juga malu ya, apalagi kalau dibawa ke gereja. Dulu awal-awal sejauh saya paham ya, mengikuti umat berkebutuhan khusus, itu kan perayaan Ekaristinya dipisah ya. Karena apa? Karena dianggap itu mengganggu ya, kira-kira. Namun sekarang itu luar biasa. Gereja mau juga memberi sebuah kesaksian. Keberadaan mereka itu harus tetap dihargai. Mereka itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang memang sungguh dikasihi. Dan ada sebuah, di luar negeri itu ada komunitas yang namanya LARS, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan menjadi bahtera. Nah, di LARS itu banyak penyandang-penyandang ya, umat berkebutuhan khusus itu.
ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa melihat, pokoknya macam-macam di sana. Dijadikan satu sebagai sebuah komunitas. Nah, banyak relawan dan juga orang-orang yang datang, ya, justru melihat komunitas ini, pelayanan-pelayanan yang mereka, para pelayan yang terlibat di dalamnya, itu merasakan, melihat keindahan dari mereka. Ya, kalau kita pernah membaca bukunya Henry J. M. Nouwen, ya, Henry J. M. Nouwen, yang diberi judul Adam yang Dikasihi, itu kan sebuah buku yang bercerita tentang umat berkebutuhan khusus, namanya Adam, dan ketika orang menggendong anak ini, ya, selalu saja merasakan kegembiraan. Dalam buku itu dikatakan Adam, ya, pada waktu dia dititipkan di komunitas itu sangat anak yang sangat sulit, ya, sulit tersenyum, sulit makan juga, ya, apalagi dia juga merasa dibuang oleh orang tuanya sebagainya. Namun ketika masuk dalam komunitas itu, ya, ketika perhatian tertumpah padanya, keberadaannya amat dihargai, dia menjadi anak yang hidup, ya, sampai akhir kematiannya, ya. Bahkan Henry J. M. Nouwen menulis kisah ini seperti pola, ya, pola hidup Tuhan Yesus, ya, polanya, bahwa Adam, ya, makhluk ciptaan Tuhan, meskipun juga banyak ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya, tetap menghadirkan, ya, tetap menghadirkan keindahan. Maka para pengunjung, ya, mereka yang datang ke komunitas itu juga merasa gembira ketika melihat Adam. Karena apa? Adam selalu tersenyum. Dan Henry J. M. Nouwen itu menulis demikian. Mengapa ada Adam seperti itu? Karena dia dikasihi oleh Tuhan. Maka para saudara-saudari yang terkasih, perasaan dicintai, ya, perasaan dicintai, itulah yang ingin diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Perasaan dicintai. Aku ini apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahanku, tetapi aku adalah makhluk istimewa, makhluk yang indah. Karena apa? Karena aku dicintai oleh Allah. Nah, rasa cinta itu sebetulnya juga terungkap manakala kita datang ke Ekaristi sebetulnya. Ekaristi itu adalah undangan. Undangan dari Romo bukan. Itu adalah undangan dari Tuhan Yesus, ya, dari Tuhan Yesus. Mau mengungkapkan kalau orang datang ke sana, ya, orang bisa merasakan, ya, apalagi kalau di awal perayaan Ekaristi itu kan ada permohonan pengampunan, ya, belas kasihan Tuhan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Bahwa mau menunjukkan kalau kita semua mau berlaku seperti itu, rendah hati seperti itu, maka perasaan dicintai oleh Allah akan mengalir di dalam hidup kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada pengalaman yang lain, ya, Ibu, ya, para sahabat Oase Rohani Katolik, waktu saya diminta memimpin perayaan Ekaristi untuk UBK, umat berkebutuhan khusus. Jadi ada lektor yang tidak melihat tunanetra, ya. Tetapi luar biasa loh, saya aja terkagum-kagum karena dia hafal bacaan yang begitu panjang, yang agak panjang, ya. Dan dia hafal betul, bukan hanya hafal, saya merasakan penghayatan, ya, lektor itu
yang membacakan bacaan pertama dan bacaan pertama waktu itu. Ya. Dan juga bacaan kedua ada orang lain juga sama, ya, tunanetra juga, tapi dia penuh dengan penghayatan. Demikian juga pemazmurnya, ya. Pemazmurnya juga menyanyikan lagu Mazmur tanggapan itu dengan sangat baik, dengan suara yang indah. Nah, kan ada umat tuh, saya masih ingat tuh ada sebelah kanan. Rupa-rupanya itu adalah kelompok komunitas bisu tuli, ya bisu tuli. Ya, sebagai ungkapan terima kasih biasanya begini, kalau kita mau tepuk tangan ya begini ya pada mereka. Dan mereka datang itu dengan penuh kegembiraan, wajahnya itu penuh dengan kegembiraan. Ketika kita foto bersama, mereka sungguh gembira, kegembiraan. Dan bagi saya, pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman dicintai. Dan inilah yang mau diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Maka bagi saya itu sangat penting pengalaman dicintai oleh Allah. Pengalaman itulah yang senantiasa meneguhkan, ya, meneguhkan kita pun kalau ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, entah dihina, entah ditolak, ya tidak diterima, tapi Allah senantiasa mau menerima kita. Wah, sungguh luar biasa Romo, kesaksian dari Romo, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Romo telah menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana kelahiran Tuhan Yesus telah memberikan suasana yang luar biasa, di mana kasih itu boleh nampak dan nyata pada kehidupan kita semua ya Romo, baik itu yang tersisihkan, baik itu yang berkebutuhan khusus, dan yang mungkin terkucilkan di dalam masyarakat, bahwa Tuhan itu selalu bersama ya Romo. Ya, betul. Ya. Baiklah Romo, terima kasih atas inspirasinya, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Hardy. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau senantiasa menyalurkan kasih itu juga lewat orang-orang yang Kau kirimkan, lewat pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman dicintai dan mencintai. Tuhan, semoga bacaan hari ini, kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai Yesus Kristus juga melekat di dalam hati kami, agar kami pun juga mau bersaksi, menjadi saksi-saksimu, saksi-saksi cinta kasih-Mu. Pun kalau kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, entah pengalaman ditolak, pengalaman tidak diterima, pengalaman susah, pengalaman dibenci oleh orang, diirikan oleh orang. Namun Tuhan, semoga pengalaman dicintai oleh-Mu memberikan kami kekuatan, penghiburan, peneguhan untuk tetap mencintai sesama kami, mencintai orang-orang yang juga membenci kami. Dan sekarang Tuhan, berkatilah kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Bernardus Hardy Jantan Dermawan dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Belanja pakaian di Mangga 2, naik mikrolet
menunggu terlalu lama. Yesus datang untuk keselamatan kita semua. Mari berbagi kasih dan bersaksi bagi sesama. Salam damai, Tuhan memberkati. Salam damai.